Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah teman-teman, bersua kembali bersama Pak Herdi pada pelajaran pendidikan agama Islam. Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan, rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada kesempatan ini Pak Herdi akan menjelaskan terkait dengan materi mendulang hikmah dari kisah keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa, sebelum kita mulai, silakan teman-teman ikuti kegiatan ini dengan memperhatikan kesepakatan selama belajar. Yang pertama, silakan teman-teman menyimak video ini dari awal sampai terakhir. Kemudian silakan teman-teman mencatat informasi yang diberikan. Baiklah, kita mulai dari kutipan surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Nah, teman-teman, dari ayat ini Allah mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu merupakan contoh keteladanan yang paling baik, yang hendaknya dapat kita ikuti keteladanan yang ada pada diri beliau. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah salah satu nabi yang mendapatkan julukan Ulul Azmi. Nah, teman-teman masih ingat materi Ulul Azmi pekan sebelumnya? Salah satu alasannya, teman-teman, kenapa Rasulullah mendapatkan julukan Ulul Azmi seperti yang Pak disampaikan pada pertemuan sebelumnya, karena Nabi Muhammad adalah orang yang paling berat ujiannya dan yang paling sabar. Jadi tidak semua para nabi dan rasul termasuk mendapatkan julukan Ulul Azmi ya. Nah, teman-teman, kenapa para nabi mendapatkan ujian yang berat? Jawabannya ada di hadis berikut ini. Dari Mus'ab bin Sa'ad an abihi berkata, dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala?" Wahai Rasulullah, siapakah para manusia yang paling berat ujiannya? Kemudian Rasulullah menjawab, qala al-anbiya. Kata beliau adalah para nabi. Nah, dari hadis ini teman-teman kita mengetahui kalau manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi alaihi salam. Selanjutnya kita akan melanjutkan materi kita mengetahui keteladanan Rasulullah, yang mana pada kesempatan kali ini PRD akan mengangkat 3 sikap keteladanan yang hendaknya dapat kita pelajari dan kita ikuti dalam kehidupan kita sehari-hari. Simak terus ya video ini. Yang pertama, tawadu. Tawadu atau dalam bahasa kita artinya rendah hati. Dulu teman-teman, ada malaikat yang datang bersama malaikat Jibril alaihi salam yang dijelaskan pada hadis Ibnu Abbas. Saat itu malaikat berkata kepada Nabi Muhammad, sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan pilihan bagi Nabi Muhammad, apakah engkau mau menjadi seorang hamba dan nabi, atau engkau mau menjadi seorang nabi dan raja? Maka Nabi Muhammad pun melihat kepada malaikat Jibril seolah-olah meminta pendapat beliau. Maka Jibril memberi isyarat kepada Nabi agar beliau tawadu atau rendah hati. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, aku ingin menjadi sebagai seorang nabi dan hamba. Kenapa harus tawadu? Nah, teman-teman, dari ketawaduan itu ternyata ada manfaatnya loh. Yang pertama, Allah akan meninggikan derajat kita di dunia. Tidak hanya di dunia, teman-teman, di akhirat pun akan mendapatkan pahala pastinya. Dan yang ketiga, orang yang bertawadu pasti akan disenangi oleh manusia.
seperti kita, seperti teman-teman, pasti menyenangi temannya yang tawadu, yang rendah hati ketimbang teman yang sombong. Selanjutnya, sabar. Terkait dengan kesabaran ini, ada kisah yang menarik, yaitu ketika Rasulullah berdakwah ke Taif. Waktu itu Nabi Muhammad, teman-teman, berat dakwahnya di Mekah, dimusuhi, ya, disakiti, sampai beliau dicari untuk disakiti. Kemudian beliau pun pergi ke Taif untuk berdakwah sekaligus mencari perlindungan. Tetapi setibanya di sana ternyata Nabi Muhammad ditolak, teman-teman, bahkan diejek, dicaci, diusir, dilempar dengan batu, sampai tubuh Rasulullah berdarah-darah. Tetapi di sini teman-teman lihat kesabaran beliau. Apa yang Nabi Muhammad lakukan? Ternyata Nabi Muhammad berdoa. Apa yang Nabi Muhammad doakan? Arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahda la yusrik bihi syai'a. Bahkan aku berharap Allah akan mengeluarkan dari tulang sulbi mereka keturunan yang akan menyembah Allah semata, tidak disekutukannya dengan apapun. Ternyata teman-teman, apa yang Nabi Muhammad doakan itu diijabah oleh Allah. Dan sekarang penduduk Taif kebanyakan dari mereka beragama Islam. Selanjutnya, keteladanan yang ketiga adalah pemaaf. Nah, sama seperti keteladanan sebelumnya, tawadu, sabar. Tentang pemaaf ini ada kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga, yaitu ketika salah seorang teman seperjuangan beliau atau sahabat beliau membocorkan rahasia penyerangan ke Mekah. Di sini teman-teman, beliau melakukan penaklukan kota Mekah karena kota Mekah merupakan tempat lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga kampung halaman bagi sahabat-sahabat lainnya yang hijrah ke Madinah. Ketika Nabi Muhammad ingin kembali ke Mekah, menaklukkan kota Mekah, maka ada salah satu sahabat yang bernama Hatib bin Balto'ah yang menginformasikan akan terjadi penaklukan oleh orang-orang Madinah. Maka diketahuilah oleh Rasulullah, sehingga Umar bin Khattab pun marah, teman-teman, sehingga ingin menyakiti sahabat tersebut. Maka Rasulullah dengan bijak menjawab, sesungguhnya Hatib pernah ikut perang Badar. Allah berfirman tentang pasukan Badar, berbuatlah sesuka kalian karena kalian telah saya ampuni. Maka Nabi Muhammad pun memaafkan Hatib, teman-teman. Padahal Hatib sudah mengkhianati kaum muslimin. Dia sudah menginformasikan penyerangan terhadap kota Mekah. Tetapi karena Hatib bin Balto'ah ini adalah sahabat Nabi yang ikut perang Badar, maka Nabi Muhammad pun memaafkan beliau. Karena mengingat jasa-jasa dan kebaikan beliau yang pernah dilakukan sebelumnya saat berada di Madinah. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah kehidupan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hendaknya kita selalu bersemangat mempelajari kisah-kisah beliau sehingga kita dapat mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Menjadi seorang mukmin yang pemaaf, yang sabar, yang tawadu, sehingga senantiasa rendah hati, sabar, memaafkan dalam kehidupan sehari-hari. Dipelajari dan dicontoh ya, jangan lupa. Terakhir, Pak Herdi tutup dengan jazakumullahu khairan kasiran, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.